sometimes are here, filling men's hearts with fear. Freedom we all hold dear, now is at stake. Humble your hearts to God, strength from the testing road. Seek the way, pilgrims stroll, Christians away. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will meet their doom, trumpets will sound. All the dead shall rise, righteousness in the skies, going where no one dares, heavenward bound. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Gunung dan lembah hai siarkanlah, Yesus kan datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Selamat malam dan selamat datang di KKR Online malam kedua. Pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Saudara Peter Pangaila. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal di sorga, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang sangat baik, pengasih, penyayang, berlimpah kasih setiamu bagi kami, Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang melimpah bagi kami. Kami mohon kelayakan daripadamu ya Bapa. Ampuni kami dari dosa dan salah, agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu di dalam menyembah Engkau di dalam perbaktian pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih perlindungan yang Engkau telah berikan bagi kami. Engkau telah berkati kami masing-masing dalam tugas pekerjaan kami pada sepanjang siang hari. Tiba kami pada malam hari ini, kami akan mengikuti perbaktian KKR online pada malam kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Nofri Tambalean mengenai hari Sabat dan Trinitas. Tuhan, tolong Engkau berkati kami masing-masing yang mendengar pada malam hari ini, agar supaya melalui pertolongan Roh Yesus Kristus, kami boleh mengerti, memahami akan maksud Tuhan di dalam pekabaran pada malam hari ini. Berikan keteguhan, kuatkan iman kami. Kami rindu, kami boleh mendapat pengertian yang benar tentang firman Tuhan.
Bapa di sorga, di dalam acara KKR ini kami menggunakan perangkat media. Tuhan tolong berkati agar supaya seluruhan perangkat ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Kami membutuhkan jaringan internet yang baik. Biarlah Tuhan berikan itu menurut kasih dan kemurahan-Mu. Kami mau dan rindu acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Karena semuanya ini hanya untuk hormat kepujian bagi nama-Mu saja, Bapa. Ini doa sembahyang kami. Sertailah perbaktian kami dari awal hingga akhirnya. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Mohon ampun dosa dan salah. Doa ini kami persembahkan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang sudah menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus dosa kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dengan judul Mungkin Saat Fajar Mereka, lagu Sion nomor 60. Mungkin saja di saat fajar mereka, bila bayang gelap lenyap oleh sang surya, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak menjemput umatnya. Berapa lama lagi Tuhan kami sorak puji, Kristus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Mungkin saja di siang hari atau senja, mungkin di tengah malam gelap gulita, cahaya memancar dalam kemuliaannya, hendak menjemput umatnya. Berapa lama lagi Tuhan kami sorak puji, Kristus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, menuju surga yang mulia serta Tuhan saat menjemput umatnya. Berapa lama lagi Tuhan kami sorak puji, Kristus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Bahasan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Saudara Nofri Tambalean dengan judul Hari Sabat dan Trinitas. Namun sebelumnya, kita akan mengikuti lagu tema kita pada malam hari ini dengan judul Kristus Telah Ada di Pintu, lagu Sion nomor 174. Kristuslah ada di pintu yang dahulu dipermalu, semua umatnya setia diangkat ke surga. Di pintu
malam dan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian kebangunan rohani kelompok Serayu Timika. Dalam KKR ini, kita akan mempelajari pekabaran-pekabaran penting yang terkandung di dalam dan yang mengikuti pekabaran 3 malaikat. Sebagai panggilan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, serta apa yang Trinitas telah buat yang mengaburkan pekabaran 3 malaikat ini. Pada malam kedua ini, kita akan mempelajari tentang hari Sabat dan melihat apakah Trinitas selaras dengan kebenaran hari Sabat atau tidak. Nah, dalam pekabaran malam pertama tentang hukum Allah, kita sudah lihat dengan jelas siapakah Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama, yaitu Allah Bapa. Dan di dalam perjanjian lama, Allah Bapa disebut atau bernama Tuhan dalam huruf besar. Namun untuk meneguhkan semakin banyak bukti lebih baik, teristimewa dalam hubungannya dengan pekabaran malaikat pertama. Musa menuliskan dalam Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menebus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Allah yang bernama Tuhan dalam huruf besar ini disebut juga Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu Allah nenek moyang orang Israel. Inilah yang namanya turun-temurun. Apakah benar nama ini digunakan turun-temurun dan apakah benar Dia adalah Allah Bapa? Lukas menuliskan dalam buku Kisah 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Petrus dan para rasul menjelaskan kepada mahkamah agama Yahudi bahwa Allah nenek moyang mereka yang telah membangkitkan Yesus. Nah, siapakah yang Petrus maksudkan? Yang Petrus maksudkan adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang Israel ini juga bernama Tuhan dalam huruf besar. Benarkah Allah nenek moyang orang Israel ini adalah Allah Bapa? Perhatikan, Allah nenek moyang ini membangkitkan Yesus. Paulus menuliskan tentang kebangkitan Yesus. Kita baca di dalam Galati 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dalam ayat ini dengan jelas Paulus menyatakan bahwa Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Allah nenek moyang orang Israel yang telah membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Kita lihat satu ayat lagi di dalam Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Dalam Alkitab, bahasa Indonesia disebutkan hambanya. Tetapi dalam versi King James dituliskan anaknya. Jadi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang adalah Allah nenek moyang orang Israel, mempunyai anak yang bernama Yesus. Jadi dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Allah nenek moyang orang Israel adalah Allah Bapa dan Dia bernama Tuhan dalam huruf besar atau Yahweh dalam bahasa Ibrani. Dan dalam pekabaran malam pertama, kita sudah lihat bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Allah Bapalah satu-satunya Allah yang benar. Bahkan Musa menuliskan
di dalam Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan perkasa, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa disebut Allah segala Allah, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Artinya, Allah Bapalah yang tertinggi di atas segala Allah. Yitro mertua Musa sendiri bersaksi. Kita bisa baca di dalam Keluaran 18 ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Setelah mendengar segala perbuatan Tuhan di tanah Mesir, Yitro mengakui bahwa Allah Bapa lebih besar daripada segala Allah. Jelas bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa, dan Dia juga disebut Allah nenek moyang orang Israel atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mengapa bukti kebenaran ini perlu kita ketahui? Dan apa hubungannya dengan hari Sabat? Mari kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat adalah hari Sabatnya Tuhan dalam huruf besar, yang adalah Allah Bapa. Sebab 6 hari lamanya Allah Bapa menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bukankah hal ini sama dengan pekabaran malaikat pertama nyatakan? Dan sebagaimana pekabaran malaikat pertama, Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa Allah yang dikabarkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Sebab memang Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah sebabnya Allah Bapa berhenti pada hari ketujuh dan memberkati serta menguduskannya. Nah, jika kita tidak dapat bekerja pada hari Sabat, lalu apa yang kita lakukan pada hari Sabat? Kita lihat Yeskiel 46 ayat 3. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Pada hari Sabat, umat harus sujud menyembah di hadapan Tuhan dalam huruf besar, yang adalah Allah Bapa. Itulah yang kita lakukan pada hari Sabat, yaitu menyembah Allah Bapa. Itulah sebabnya hukum keempat menyatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi pada hari Sabat kita harus sujud menyembah Allah Bapa. Nah, selain dari Allah Bapa adalah Allah dari segala Allah yang memang patut kita sembah, apalagi dasar utama untuk kita pelihara dan kuduskan hari Sabat? Mari kita baca kembali hukum keempat. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pada hari Sabat kita menyembah Allah Bapa, sebab Dialah pencipta kita dan segalanya. Hari Sabat mengingatkan kita bahwa Allah Bapalah yang menciptakan manusia, langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Paulus menuliskan di dalam Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Alkitab bahasa Indonesia hanya menyatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak masalah, karena memang Allah Bapa lah pencipta segalanya. Tetapi Dia menciptakan melalui anaknya, Yesus Kristus. Itulah yang Alkitab versi King James nyatakan. Dan memang itulah pekabaran yang Paulus kabarkan. Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa adalah sumber segalanya, dan Yesus Kristus anak Allah yang melakukan, termasuk menjadikan segala sesuatu. Allah Bapa memberikan wewenang untuk menciptakan kepada anaknya. Paulus lanjutkan di dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah Bapa menetapkan anaknya sebagai yang berhak menerima segala yang ada, termasuk menjadikan alam semesta. Namun jangan kita lupa bahwa Allah Bapa lah sumber segalanya. Dan pada hari Sabat kita menyembah Dia, yang adalah Allah di atas segala Allah. Karenanya dari bukti-bukti ini jelas bahwa yang menciptakan manusia dan segalanya adalah Bapa dan anaknya. Hanya dua oknum. Allah Bapa adalah sumbernya dan anak Allah adalah pelakunya. Kolose 1:16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Yesuslah segala sesuatu telah diciptakan. Semua diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Inilah kebenaran Alkitab. Hanya Bapa dan anaknya, tidak ada yang lain. Itu sebabnya Markus menuliskan di dalam Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus dapat berkata demikian oleh karena melalui Dialah segala sesuatu diciptakan. Karena itu hari Sabat mengingatkan kita akan Pencipta dan Tuhan atas hari Sabat. Itu sebabnya pada hari Sabat kita juga memuji dan menyembah anak Allah yang telah menjadikan segala sesuatu. Dan segala pemujaan dan penyembahan kepada anak secara keseluruhan sebenarnya adalah untuk Bapa. Karena Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Dan ini adalah konsep penting dan perlu dipahami. Karena dalam menyembah Allah, kita bukan menyembah sedikit kepada Bapa dan sedikit kepada anak. Atau harus memastikan 50-50. Karena ada yang memahami demikian. Ini adalah pandangan yang salah tentang siapa Allah itu. Yang benar adalah semua penyembahan hanya kepada Allah Bapa dan itu dilakukan melalui anaknya. Dengan kata lain, penyembahan kepada anak tidak berhenti pada anak, tetapi kepada Bapa. Karena Bapa adalah sumber. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap penyembahan kepada Yesus adalah pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan
secara keseluruhan adalah memuliakan Allah Bapa. Kenapa? Karena Allah Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi bukan menyembah oknum A sedikit, oknum B sedikit, atau bagi rata, tetapi menyembah Allah Bapa seutuhnya dan hanya melalui Anak seutuhnya. Inilah pemahaman penyembahan yang benar. Inilah cara kita menuruti hukum pertama. Aplikasi praktikal, jika anak kita mendapat penghargaan, pujian, hadiah, kita sebagai orang tua merasakan kehormatan yang sama. Kita bersukacita meski yang mendapat penghormatan adalah anak kita. Hal ini tentunya terlebih lagi kepada Allah Bapa melalui anaknya. Jadi pada hari Sabat kita menyembah Allah Bapa karena Dialah Allah dari segala Allah dan Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Namun Dia menjadikannya melalui anaknya. Karenanya kita pun dapat menyembah dan memuji anak Allah selaku yang menjadikan kita. Dan dengan menyembah anak, penyembahan kita tidak berhenti pada anak, tetapi itu untuk Allah Bapa juga. Inilah yang kita hidupkan pada hari Sabat. Jadi dengan memelihara dan menguduskan hari Sabat, kita mengakui bahwa Allah Bapa lah satu-satunya Allah yang benar, dan mengakui bahwa Allah Bapa menjadikan segala sesuatu melalui anaknya, serta mengakui bahwa anak Allah yang menjadikan segala sesuatunya, karenanya Dia layak menerima penyembahan kita juga. Kemudian, apalagi maksud dari hari Sabat yang penting bagi kita? Kita baca di dalam Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi hari Sabat adalah tanda hubungan dan pengudusan. Menurut ayat di atas, siapa yang menguduskan kita? Tuhan dalam huruf besar, dan kita sudah mempelajari bahwa Dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah yang menguduskan kita, dan hari Sabat adalah tandanya. Tidak hanya satu kali hal ini firman Allah nyatakan, ada berulang-ulang. Kita bisa lihat di dalam Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tidak hanya pada zaman Musa, pada zaman Yeskiel juga Allah Bapa ingatkan bahwa hari Sabat adalah tanda Allah Bapa yang menguduskan kita. Pertanyaan yang perlu kita pelajari adalah, bagaimana caranya Allah Bapa menguduskan kita? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam ayat ini, siapa yang berbicara dengan siapa? Yesus berbicara kepada Allah Bapa dalam doanya. Dari ayat ini, Yesus berdoa agar Allah Bapa menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah Bapa. Nah, ayat ini sering disalahartikan, yaitu dengan membaca Alkitab, kita semakin kudus, suci. Sebab banyak yang artikan firman-Mu sebagai Alkitab. Namun itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena kebenaran bukanlah tinta dan kertas. Benar bahwa Alkitab adalah bentuk tertulis dari firman Allah. Tetapi sesungguhnya firman Allah adalah hidup dan berkuasa. Ini penting dipahami, sebab kita tidak dapat dikuduskan hanya dengan tinta dan kertas. Kita bukan merendahkan Alkitab, tetapi pemilik firman itu sendiri yang menguduskan. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka merasa kudus dengan memahami firman Taurat dan malah membunuh Yesus yang adalah firman yang sebenarnya. Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada, malah kebinasaan. Nah, apa tanggapan Yesus atas sikap orang Yahudi tersebut? Yohanes 5 ayat 39 dan 40.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Alkitab memberi kesaksian tentang Yesus, dan jika tidak mau datang kepada Yesus, maka kita tidak beroleh hidup. Jadi jika kita baca Alkitab tetapi tidak memiliki Yesus, kita tidak dapatkan apa-apa. Jadi jangan perlakukan Alkitab seperti Yesus. Alkitab menyaksikan tentang Yesus yang adalah manusia yang hidup. Kembali lagi, bagaimana cara Allah Bapa menguduskan umatnya? Kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi melalui Yesus Allah Bapa memberikan hikmat, pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Hal-hal ini yang kita perlukan untuk kekudusan hidup, dan semua hal-hal itu ada dalam Yesus seutuhnya. Jadi jika mau hikmat, pembenaran, pengudusan, dan penebusan, maka milikilah Yesus. Jika kita mempunyai Yesus, kita memiliki semua hal-hal tersebut. Jangan salah paham, kita tetap perlu baca Alkitab setiap hari. Karena itu menyaksikan akan Yesus. Namun langkah selanjutnya adalah mengizinkan Yesus hidup dalam hidup kita. Kita yang mati dan Yesus yang hidup dalam diri kita. Inilah maksud dari hari Sabat, dan inilah sebabnya Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi melalui hari Sabat, Allah Bapa mengingatkan kita bahwa Dia menguduskan kita melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menguduskan kita? Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yesus menguduskan umatnya dengan darahnya. Darah adalah lambang hidup, karena Yesus menguduskan umatnya dengan hidupnya, yaitu hidupnya yang sempurna, benar, dan kudus. Jadi kita sudah belajar bahwa yang pertama Allah Bapa yang menjadikan hari Sabat melalui anaknya. Yang kedua kita menyembah Allah Bapa dan juga anaknya pada hari Sabat. Dan yang ketiga Allah Bapa yang menjadikan segala sesuatu melalui anaknya. Itu sebabnya yang keempat Yesus disebut Tuhan atas hari Sabat. Dan karenanya yang kelima hari Sabat mengingatkan kita bahwa Allah Bapa dan anaknya yang menciptakan kita. Serta yang keenam, Allah Bapa juga yang menguduskan kita melalui anaknya. Inilah pentingnya hari Sabat. Karenanya penting sekali untuk kita ketahui hari apakah hari Sabat itu. Jangan sampai kita salah hari. Dalam hukum yang keempat telah dinyatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Alkitab berkata di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini adalah website untuk belajar Ibrani serta berita-berita seputar Israel. Perhatikan dalam tabel. Di sebelah kiri adalah nama-nama hari dalam bahasa Inggris, dan di sebelah kanan adalah nama-nama hari dalam bahasa Ibrani. Satu minggu Ibrani dimulai pada hari Minggu atau Sunday dan diakhiri pada hari Sabtu atau Saturday, yang dalam bahasa Ibrani disebut Sabat. Nah, perhatikan penjelasan orang Yahudi berikut ini tentang nama-nama hari. Fakta sehubungan dengan nama hari dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, satu minggu dimulai pada hari Minggu. Hal ini menurut iman orang Yahudi bahwa dunia dijadikan dalam 6 hari dan hari ketujuh
Sabtu adalah akhir dari penciptaan. 2. Kecuali hari Sabtu, Sabat dalam Ibrani, semua hari disebut sesuai urutannya. Minggu disebut hari pertama, Senin disebut hari kedua, Selasa disebut hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-6 yaitu Jumat. Sementara hari Sabtu tidak disebut hari ke-7, tetapi Sabat, yang artinya berhenti bekerja atau istirahat. Yang ketiga, hari orang Yahudi dimulai pada matahari terbenam dan bukan pada matahari terbit. Inilah hari dalam satu minggu bagi orang Yahudi, dan inilah yang terjadi sejak dahulu kala. Sebab memang perhitungan satu minggu bukan berdasarkan pergerakan benda-benda di angkasa. Seperti satu hari adalah perputaran bumi pada porosnya. Kemudian satu bulan adalah perputaran bulan pada bumi. Dan satu tahun adalah perputaran bumi pada matahari. Satu minggu tidak ada hubungannya dengan itu semua. Satu minggu sebagaimana Alkitab dan yang masih terus dipegang oleh orang Yahudi adalah berdasarkan hari-hari penciptaan. 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 Allah berhenti. Dan itulah sebabnya disebut Sabat. Itu sebabnya jika kita baca kembali Kejadian pasal 1, di sana disebutkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Jika saudara lihat dalam Strong Concordance, maka nama-nama hari tersebut sama dengan yang orang Yahudi gunakan sekarang, kecuali hari pertama. Dalam Alkitab disebut hari ke-1, Ehad, namun pada prinsipnya sama, yaitu yang pertama. Jadi semakin jelas hari Sabat yang dimaksud adalah hari ke-7 atau hari Sabtu. Nah, orang-orang Yahudi oleh karena perbudakan Mesir menjadi lupa akan hari Sabat. Itu sebabnya Allah Bapa ingatkan melalui mujizat pemberian mana. Kita bisa baca di dalam Keluaran 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Allah Bapa ingatkan bangsa Israel akan hari Sabat, di mana setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-5, mereka hanya bisa pungut satu kali untuk satu hari. Jangan lebih, kalau lebih akan busuk. Tetapi pada hari ke-6, mereka harus pungut 2 kali lipat banyaknya. Sebab pada hari Sabat, mana tidak turun. Dan meski dipungut lebih pada hari ke-6, mana tidak busuk, dan bisa menjadi makanan pada hari Sabat atau hari ke-7. Inilah cara Allah Bapa ingatkan orang Israel tentang hari Sabat. Dan sesuai penanggalan orang Yahudi, hari ke-6 adalah hari Jumat. Buku Injil juga mencatat hal yang sama. Yang pertama dalam Lukas 13 ayat 54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Markus 15 ayat 42, sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Hari Sabat adalah hari ke-7, dan karenanya hari persiapan ini adalah hari ke-6, yaitu hari Jumat. Jadi Yesus mati pada hari Jumat. Dan supaya tidak mengganggu hari Sabat, Yusuf meminta kepada Pilatus agar mayat Yesus diturunkan dan dikuburkan. Jadi jelas sekali bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7, hari Sabtu. Apakah Yesus berbakti pada hari Sabat? Sudah pasti. Lukas 4 ayat 16 menyatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
adalah kebiasaan Yesus untuk berbakti pada hari Sabat, sebab Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bagaimana dengan para rasul? Kisah 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kisah 17 ayat 2. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Para rasul, khususnya dalam hal ini Paulus dan Barnabas, berbakti dan menyampaikan kabar baik pada hari Sabat. Bahkan mereka diminta untuk mengajar pada hari Sabat berikutnya. Dan adalah kebiasaan Paulus untuk ke rumah ibadat dan berbakti pada hari Sabat. Bahkan waktu di Tesalonika, 3 Sabat berturut-turut, Paulus mengajarkan firman Tuhan kepada umat di sana. Jadi hari Sabat dipelihara dan dikuduskan bukan hanya pada zaman perjanjian lama, tetapi juga pada zaman perjanjian baru, dan bahkan sampai sekarang dan seterusnya. Alkitab berkata di dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Sampai di dunia baru nanti, kita tetap merayakan Sabat dan menyembah Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa. Setelah memahami ini semuanya, mari kita lihat tantangan yang terjadi oleh karena Trinitas, khususnya sehubungan dengan hari Sabat. Roh Nubuat menjelaskan tentang sejarah. Katolik Roma mengakui bahwa perubahan hari Sabat dilakukan oleh gereja mereka, dan menyatakan bahwa orang-orang Protestan oleh memeliharakan hari Minggu mengakui kekuasaan gereja Katolik Roma. Dalam buku The Catholic Catechism of Christian Religion, dalam jawaban kepada pertanyaan mengenai hari yang harus dipelihara menurut hukum keempat, terdapat pernyataan ini. Selama hukum yang lama berlaku, hari Sabtu adalah hari yang dikuduskan. Tetapi gereja diperintahkan oleh Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah telah menggantikan hari Sabtu kepada hari Minggu. Jadi sekarang kita kuduskan hari pertama, bukan hari ke-7. Dan sekarang Minggu artinya Tuhan. Ini adalah pengakuan dari Katolik Roma. Mereka gantikan Sabat hari ke-7 menjadi hari pertama yang disebut hari Tuhan. Perhatikan pernyataan Katekismus Gereja Katolik berikut ini. Kita lihat terjemahan dari nomor 2174 berikut ini. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari pertama minggu itu. Karena itu adalah hari pertama, hari kebangkitan Kristus, mengingatkan pada penciptaan pertama. Karena ini adalah hari ke-8 setelah Sabat. Itu melambangkan ciptaan baru yang diantar oleh kebangkitan Kristus. Bagi orang Kristen itu telah menjadi yang pertama dari semua hari. Yang pertama dari semua pesta. Minggu hari Tuhan. Kita semua berkumpul pada hari matahari karena itu adalah hari pertama setelah Sabat Yahudi. Tetapi juga hari pertama ketika Allah yang memisahkan materi dari kegelapan menjadikan dunia. Dan pada hari yang sama ini, Yesus Kristus Juru Selamat kita bangkit dari kematian. Hari Minggu, pemenuhan Sabat. Inilah dasar Gereja Katolik mengubah hari Sabat hari ke-7 kepada hari Minggu hari pertama. Mereka akui bahwa hari Minggu itu bukan hari ke-7, tetapi hari pertama. Bahkan mereka sebut hari ke-8
sesudah hari Sabat. Artinya, sesudah Sabat yang pertama. Istilah hari ke-8 itu tanpa disadari digunakan oleh mereka yang mengabarkan Sabat lunar. Sebab bagi yang merayakan Sabat lunar, hari Sabat itu bisa jatuh pada hari ke-8 dan bahkan hari ke-9. Jadi bagi pemeluk Sabat lunar, hari Sabat tidak selamanya hari ke-7. Sementara Alkitab dengan jelas, hari Sabat hari ke-7 dan tidak berubah-ubah. Dan perhatikan juga, Gereja Katolik dalam katekismusnya dengan jelas menyatakan bahwa mereka berbakti pada hari Minggu yang adalah hari matahari. Jadi hari Sabat, hari ke-7, sudah digantikan oleh manusia menjadi hari pertama atau hari Minggu. Lalu apa hubungannya dengan Trinitas? Advent Review dan Sabat Herald volume 13 Desember 16 1858 halaman 30 menyatakan, beberapa mengatakan hari itu diubah oleh Konstantin. Tetapi bacalah pernyataan berikut dari Douai Catechism halaman 143. Pertanyaan, apakah hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Jawab, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karena itu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci. Hari Minggu didedikasikan untuk menghormati Trinitas yang kudus. Jadi hari Minggu adalah untuk menyembah Allah Trinitas. Itulah sebabnya pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga dikumandangkan. Sebab dunia sudah tidak menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Jadi hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, adalah hari di mana kita menyembah Allah Bapa. Telah digantikan oleh manusia menjadi hari Minggu, hari pertama untuk menyembah Allah Trinitas. Perhatikan pernyataan Katekismus Gereja Katolik berikut ini. Penciptaan adalah pekerjaan umum dari Trinitas yang kudus. Artinya, pencipta bagi umat Katolik adalah Trinitas yang kudus. Bagaimana dengan gereja Advent sekarang? Sama. Perhatikan cuplikan berikut ini. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. They are the Godhead, three in one, and have existed since eternity and will exist throughout eternity. They are omnipotent, omniscient, omnipresent, and everlasting. Three distinct eternal persons, one God, our Almighty God. Melalui pemimpinnya, gereja Advent yang sekarang juga menyatakan bahwa pencipta adalah Trinitas. Jadi meski gereja Advent yang sekarang ini masih berbakti pada hari Sabat, hari yang ke-7, tetapi mereka menyembah Allah Trinitas. Mana yang lebih utama? Harinya atau siapa yang disembah pada hari tersebut? Yang terutama tentunya siapa yang disembah. Jadi meski gereja Advent berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, tetapi menyembah ilah lain yaitu Trinitas, maka itu sama saja dengan menajiskan hari Sabat. Sebab hal itu bukan baru. Mari kita lihat tulisan Yeskiel berikut ini. Yeskiel 20 ayat 16. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Ini artinya pada hari Sabat umat Allah bukannya menyembah Allah yang benar, tetapi berhala-berhala. Itu sebabnya Allah Bapa katakan mereka melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Dalam terjemahan lain disebutkan menajiskan hari Sabat Tuhan. Nah, dalam ayat ini disebutkan hati mereka mengikuti berhala-berhala. Dalam ayat 24 disebutkan mata. Mari kita lihat Yeskiel 20 ayat 24.
Oleh karena mereka tidak mau melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Israel menajiskan hari Sabat Allah Bapa dengan selalu memandang berhala-berhala ayah mereka. Artinya berhala tradisi, peninggalan orang-orang yang terdahulu. Mereka menajiskan hari Sabat karena hati dan mata mereka mengikuti berhala-berhala tradisi. Misteri Babel, Trinitas, dan jangan lupa, hari tidak menyelamatkan. Allah Bapa lah yang menyelamatkan. Hari Sabat penting, tetapi lebih penting lagi siapa yang disembah pada hari Sabat yang benar itu. Inilah sebabnya pekabaran malaikat pertama dikabarkan. Kembali ke penciptaan, Alkitab berkata bahwa pencipta adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa melakukannya melalui dan di dalam anaknya. Hanya dua oknum yang terlibat dalam penciptaan, yaitu Allah Bapa dan anak Allah Yesus Kristus. Inilah pentingnya pekabaran malaikat pertama terus dikabarkan, bahkan sampai pada zaman akhir ini, supaya umat Allah khususnya gereja Advent yang sekarang ini kembali dan berbalik kepada satu-satunya Allah yang benar. Sebab sebagai umat dari kegenapan nubuatan Wahyu pasal 10, gereja Advent harus kembali dulu kepada satu-satunya Allah yang benar, baru mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Tidak ada gunanya gereja Advent yang sekarang ini mengabarkan pekabaran 3 malaikat, sementara masih turut meminum anggur Babel, yaitu misteri Trinitas. Jadi dalam ajaran Trinitas, yang disembah itu adalah Allah Trinitas, dan disembah pada hari Minggu serta yang menciptakan dunia ini adalah Trinitas juga. Ini semua sangat berbeda dan berlawanan dengan yang Alkitab ajarkan. Oleh karenanya pekabaran ini memanggil kembali seluruh umat kepada kebenaran Alkitab dan menyembah satu-satunya Allah yang benar pada hari Sabat yang benar. Sabat hari ke-7 hari Sabtu. Lalu bagaimana dengan pengudusan? Dasar iman gereja Advent yang sekarang dalam bab 5 tentang Allah Roh Kudus menyatakan, sebagian besar nas mengenai Roh Kudus menyinggung hubungannya dengan umat Allah. Pengaruhnya yang menguduskan menuntun kepada penurutan. 1 Petrus 1 ayat 2. Akan tetapi tidak seorang pun yang tetap akan mengalami kehadirannya kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Petrus mengatakan Allah telah mengaruniakan roh kepada orang-orang yang terus-menerus menurut Dia. Kisah 5 ayat 32. Oleh karena itu, orang-orang percaya diberi amaran mengenai perlawanan, mendukakan dan memadamkan roh. Kisah 7 ayat 51, Efesus 4 ayat 30, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ini adalah cuplikan dari doktrin dasar gereja Advent yang sekarang ini. Dan salah satu pekerjaan Allah Roh Kudus sebagaimana yang diyakini gereja Advent adalah menguduskan. Mari kita lihat di dalam halaman 80 menjelaskan juga. Dengan pemenuhan Roh Kudus, maka kita pun diubah ke dalam citra Allah, meneruskan pekerjaan penyucian yang dimulai pada saat kelahiran baru itu. Jadi sesuai ajaran gereja Advent yang sekarang ini, pekerjaan pengudusan atau penyucian adalah pekerjaan Allah Roh Kudus karena Kristus sudah kembali ke surga. Padahal meski sudah kembali ke surga, Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Di jemaat Korintus, Paulus nyatakan sebagai yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi meski sudah kembali, Yesus Kristus masih menguduskan umatnya. Bagaimana caranya?
melalui Roh-Nya yang kudus. Kita akan pelajari tentang Roh Kudus ini pada malam ke-6 nanti. Jadi doktrin Trinitas dalam gereja Advent yang sekarang mengajarkan bahwa yang menguduskan adalah Allah Roh. Sementara Alkitab ajarkan yang menguduskan adalah Allah Bapa melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Karenanya, misteri Babel Trinitas tidak selaras dengan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya firman Allah mengabarkan di dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapa Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Kapan kita sembah Dia? Pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Sebab Dialah yang menjadikan kita dan yang menguduskan kita. Dan itu semua dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus. Inilah panggilan bagi kita semua. Sebab tidak hanya saat penghakimannya telah tiba, tetapi saat kedatangan anaknya juga semakin dekat. Hanya mereka yang menyembah satu-satunya Allah dan memuliakan anaknya Yesus Kristus dan berbakti pada hari Sabat yang benar, serta menerima pengudusan Yesus Kristus dapat diselamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu tentang hari Sabat yang adalah hari Sabtu. Kiranya ini menjadi panggilan bagi semua agar kembali kepada satu-satunya Allah yang benar dan berbakti pada hari Sabat yang benar. Dan tolong kami agar setiap hari Sabat kami bertumbuh dan diubahkan menjadi serupa denganmu, serta bersedia menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami atas dosa dan kesalahan, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah KKR online kita pada malam hari ini. Kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung bersama dengan kami pada besok malam untuk mengikuti pembahasan firman Tuhan dengan judul Kondisi Orang Mati dan Trinitas. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati.